Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam bidang ilmu mustalah hadis dasar dengan membaca Ikhtisar Ulumul Hadis yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita membahas tentang Mustadrak dari Al-Hakim, dari Mustadrak Al-Hakim, ucapan Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub bin Al-Akhram yang menyebutkan bahwasanya sedikit yang luput dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis-hadis yang sahih, dan itu dibantah oleh Ibnu Salah, kemudian dijelaskan lagi oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan yang benarnya dalam Mustadrak Al-Hakim adalah ada hadis-hadis yang sahih namun tidak semuanya, bahkan didapati hadis-hadis yang lemah, bahkan palsu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk membahas tentang masih dalam bab sahih, berbicara tentang Musnad Imam Ahmad, kemudian selanjutnya Tirmidzi dan Nasa'i, selanjutnya Imam Ahmad dan seterusnya. Baik, fadhal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'anallahu bi'ulumikum fid darain. Tanbihun. Ya. Qala al-Hafidh Mufassir Ibn Katsir rahimahullah, tanbih. Qaulul Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك إنما قاله قبل البخاري ومسلم. Catatan penting, ucapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, saya tidak mengetahui satu kitab dalam ilmu hadis ini lebih banyak benarnya daripada kitabnya Imam Malik. Tiada lain, beliau ucapkan ini sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Itu dia kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan hal tersebut, yang beliau katakan tidak mengetahui ada satu kitab yang lebih banyak benarnya, lebih sahih daripada kitab Imam Malik, Muwatta Imam Malik. Tiada lain karena itu disebutkan sebelum adanya Bukhari Muslim. Imam Asy-Syafi'i meninggal sementara Imam Bukhari masih berusia 8 tahun. Imam Bukhari masih berusia 8 tahun. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah dan Imam Bukhari lahir pada tahun 194. Berarti berapa itu? 10 tahun ya? 10 tahun. Makanya Imam Syafi'i berkata seperti itu karena memang buku yang didapati pada waktu itu. Inilah pentingnya kita mencari tarikh. Jangan sampai di sana hanya sekedar membaca di sana ada yang membantah kesohihan Bukhari dan Sahih Muslim dengan berdalil ucapan Imam Syafi'i ini. Nah, ini nanti kita akan ketahui letak kesalahannya karena memang diketahui bahwasanya Muwatta Malik sudah ada sebelum Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya Imam Syafi'i berkata demikian. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'allahu bi'ulumikum. Wa qad kanat kutubun katsiratun musannafatun fi dzalikal waqti fi sunan li Ibn Jurayj wa Ibn Ishaq ghairu sirah. Lain cetakannya ya. Cetakan apa pakai? Agak salah. Memang di sebagian tempat ada ziyadah katsirah. Masalahnya di Al-Ba'is sama, Al-Ba'is Ar-Risalah tambahan Al-Katsirah. Kemudian di Al-Ba'is Ibnu Jauzi itu tidak ada, sama yang
ada yang kita pegang ini, itu saya berpegang atau mengikuti Al-Ba'its dari cetakan Ibnu Jauzi, bukan agak salah. Tidak apa-apa. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa li Abi Qurrata Musa bin Tariq Az-Zabidi wa Musannaf Abdul Razzaq bin Hammam wa ghairu dzalik. Dan sungguh telah banyak kitab-kitab yang dikarang pada waktu tersebut pada sunan-sunan yang ditulis oleh Ibnu Jurayj, Ibnu Ishaq selain dari kitab As-Sirah, dan ditulis oleh Abu Qurrah Musa bin Tariq Az-Zabidi, dan kitab-kitab musannaf yang ditulis oleh Abdul Razzaq, Ibn Hammam dan selainnya. Pada waktu itu, maksudnya pada masa Imam Syafi'i, waqad kanat kutubun musannafatun, banyak ditulis buku-buku di zaman Imam Syafi'i pada waktu itu. Ada Sunan Ibnu Jurayj, Ibnu Ishaq, Ghairi Sirah, maksudnya selain dari buku Sirah Nabawi, karena Ibnu Ishaq dikenal juga dengan buku sirah beliau. Juga ada yang ditulis oleh Abi Qurrah Musa bin Tariq Az-Zabidi, dan ada Musannaf Abdul Razzaq bin Hammam dan selain daripada itu. Intinya pada waktu itu memang sudah banyak buku-buku yang lebih sahih. Mungkin kalau dibandingkan dengan buku-buku ini, maka Muwatta Malik lebih banyak benarnya daripada yang ini. Bukan secara mutlak yang ada di sampai zaman ini, bukan pada zaman itu saja. Berarti muqayyad terbatas di zaman itu. أحسن الله إليكم. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. Dan adalah kitab Imam Malik yaitu Muwatta yang paling agungnya dan yang paling besar manfaatnya. Walaupun sebagiannya selain dari Al-Muwatta lebih besar ukurannya daripada Muwatta dan lebih banyak hadis-hadisnya. Dan sungguh Al-Mansur telah meminta dari Imam Malik untuk mengumpulkan manusia di atas kitabnya itu. Dan maka Imam Malik tidak menjawabnya. Dan demikian itu karena kesempurnaan ilmu beliau dan kesempurnaan sifat beliau dengan keadilan. Dan beliau berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan dan meneliti terhadap sesuatu yang saya tidak tahu. Taib. Muwatta Imam Malik disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, dia adalah buku yang banyak manfaatnya. Walaupun pada saat itu banyak buku yang lebih besar lagi, maksudnya lebih banyak terkandung padanya hadis-hadis diriwayatkan dalamnya. Dan telah diminta oleh Al-Mansur adalah khalifah pada zaman itu, kepada Imam Malik untuk menyatukan manusia atas kitabnya, untuk menjadikan kitabnya sebagai rujukan bagi seluruh manusia. Akan tetapi di antara bentuk ketinggian kemuliaan ilmu Imam Malik, beliau tidak mengiyakan hal tersebut karena pertengahannya dia dalam beramal, dan ia berkata sesungguhnya manusia itu telah telah mengumpulkan hadis-hadis, telah meneliti atas sesuatu yang saya tidak teliti. Kalau seperti itu bagaimana mungkin bisa disatukan manusia di atas kitab beliau? Masya Allah, sebuah ucapan yang sangat bagus, yang beliau sendiri menyadari akan keterbatasan beliau dan mengakui bahwasanya orang-orang di luar sana telah juga meneliti hal-hal yang saya tidak teliti. Allah. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ak. Wa qad ya'tana an-nasu bi kitabihil Muwatta وعلقوا عليه كتبا جمة ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور.
Dan sungguh manusia telah sangat perhatian terhadap kitab Al-Muwatta. Mereka mentakliknya dengan kitab-kitab yang sangat tebal. Dan di antara taklik yang paling bagus adalah At-Tamhid dan Istidkar yang ditulis oleh Syekh Abu Umar bin Abdul Bar An-Namari Al-Qurtubi rahimahullah. Inilah bersamaan di dalam kitab tersebut terdapat hadis-hadis yang bersambung yang sahih, terdapat hadis yang mursal dan munqati', terdapat hadis-hadis balaghat yang diriwayatkan dengan balagana yang hampir saja tidak didapatkan dalam keadaan musnad kecuali sedikit. Baik, di sini ketahui bahwa Muwatta Imam Malik, bahkan pernah kami dengar disebutkan, pernah beliau ditanyai kenapa beliau menulis Muwatta. Bahkan karena pada saat itu banyak orang-orang yang menulis Muwatta. Kemudian beliau menjawab, makana lillahi bakin au kama qol, apa yang dilakukan karena Allah itu maka akan bakin, akan tetap, akan kekal. Dan inilah yang terjadi sampai hari ini Muwatta Imam Malik yang sampai pada kita, yang kita ketahui hingga hari ini. Dan Muwatta yang lain banyak yang hilang naskahnya atau lain sebagainya. Buku Muwatta Imam Malik banyak ditaklik, banyak diperhatikan oleh ahlul ilmu. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan yang paling bagusnya adalah At-Tamhid dan Al-Istidkar yang disusun atau ditaklik oleh Abi Umar Ibn Abdul Bar, masyhur dengan Ibn Abdul Bar, dan An-Namri Al-Qurtubi, dan dia adalah Malikiyah. Dan pada Muwatta ini banyak hadis-hadis yang sahih, muttasil, sahih, mursal, juga ada munqati, wal balaghat, disampaikan dengan balagona, telah menyampaikan kepada kami. Maksudnya ada sigoh penyampaian riwayat yang tidak ditemukan dalam buku-buku yang bersanad kecuali sedikit. Itu dia tentang sekilas atau sedikit tentang Muwatta Imam Malik. Namun menjadikannya sebagai buku yang seluruhnya sahih ini tidaklah benar untuk menjadikannya buku yang sederajat dengan Bukhari dan Muslim. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'at. Thumma qala وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. Dan adalah Al-Hakim Abu Abdullah dan Khatib Al-Baghdadi, beliau berdua menamakan kitab Imam At-Tirmidzi dengan Al-Jami' Sahih, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Dan ini adalah bentuk bergampang-gampangan dari beliau berdua, karena di dalamnya terdapat hadis-hadis yang sangat banyak yang mungkar. Al-Hakim Abu Abdullah Al-Khatib Al-Baghdadi telah memberi nama buku At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, yaitu Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i dengan Al-Jami'us Sahih, buku yang sahih. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, itu adalah bentuk bermudah-mudahan dari keduanya, karena didapati adanya hadis-hadis yang banyak yang mungkar, banyak hadis mungkar yang didapati dalam keduanya. Jadi untuk melabeli atau memberi nama kedua buku tersebut sebagai Al-Jami'us Sahih, maka itu adalah bentuk bermudah-mudahan. Tapi mungkin kita bisa bilang Al-Jami'us Sahih, di dalamnya banyak hadis-hadis sahih. Kalau kita pahami seperti itu, maka itu sudah benar. Insyaallah. Lanjut.
أحسن الله إليكم. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة. Dan ucapan Al-Hafidh Abu Ali Ibn As-Sakan, demikian juga ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi pada kitab As-Sunan yang ditulis oleh Imam An-Nasai, bahwasanya itu adalah sahih, butuh ditinjau kembali karena terdapat beliau memiliki syarat pada rawi-rawi lebih keras daripada syaratnya Imam Muslim, tapi tidak diterima. Karena padanya terdapat rawi-rawi yang majhul, apakah majhul ain atau majhul hal, dan padanya terdapat rawi-rawi yang dikritik, terdapat hadis-hadis yang dhaif dan memiliki illah dan munkar, sebagaimana yang telah kami tambih di dalam Al-Ahkam Al-Kabir. Ucapan Al-Hafidh Abi Ali dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tentang atau mengenai buku Sunan An-Nasai, bahwasanya itu adalah sahih, fihi nazar, padanya perlu ditinjau kembali kata beliau, karena dia punya syarat rawi untuk dikeluarkan hadisnya itu lebih asyad, lebih keras lagi daripada syaratnya Muslim, dari syaratnya Imam Muslim, ghair musallam. Ini ucapan ini tidak selamat. Maksudnya ucapan mereka bahwasanya An-Nasai itu punya syarat rijal, syarat rawi untuk diriwayatkan atau dikeluarkan hadisnya itu lebih keras daripada atau lebih ketat daripada syarat dari Sahih Muslim, dari Imam Muslim. Ini tidak benar kata beliau. Kenapa dikatakan tidak benar? Karena ketika setelah diteliti, fa inna fihi rijalan majhulin, padanya terdapat rawi-rawi yang majhul, tidak diketahui, baik itu ainan, majhul ain, yaitu tidak diketahui siapa dia, tidak diketahui siapa orangnya, ataupun majhul hal, orangnya diketahui tapi tidak diketahui akan keadaannya, bagaimana sifat-sifatnya, apakah terdapat jarah padanya atau takdil dan segala macam. Itu majhul hal, intinya majhul, dia tidak diketahui, baik itu majhul ain ataupun majhul hal. Dan juga pada rawi-rawi tersebut terdapat atau didapati rawi-rawi yang dijarah, yang dikritik padanya oleh para imam. Dalam ada hadis-hadisnya juga didapati hadis-hadis yang lemah, ada illah, bahkan mungkar, sebagaimana yang telah kami beri peringatan dalam Ahkam Al-Kabir. Berarti Ibnu Katsir yang telah menyebutkan hal ini. Jadi tidak benar ketika dikatakan An-Nasai itu sahih. Bahkan mereka sebutkan karena syarat dari An-Nasai untuk rijal dalam bukunya itu lebih keras daripada Sahih Muslim. Itu dibantah, karena dibantah dengan kenyataan. Kenapa? Karena didapati dalam riwayat-riwayat dalam Sunan An-Nasai itu tadi ada rawi yang majhul, bahkan ada rawi yang dijarah, dikritik oleh para imam. Ini tentang At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasai. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ak. Thumma qala rahimahullah: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مروة وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. Dan adapun ucapan Al-Hafidh Abu Musa Muhammad bin Abu Bakar Al-Madini tentang musnadnya Imam Ahmad bahwasanya itu adalah sahih, maka ini adalah pendapat yang dhaif, karena di dalamnya terdapat hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang palsu. Seperti hadis-hadis tentang keutamaan Marwa
Asqalan, Al-Barth, Al-Ahmar, Indah Hims, dan selainnya sebagaimana yang telah diperingatkan oleh sekelompok dari penghafal hadis. Baik, sekarang berbicara tentang Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Jadi tentang Muwatta Malik, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan sekarang tentang Musnad Imam Ahmad. Masih dimasukkan di dalam bab sahih karena sebagian dari ulama mengatakan ini adalah sahih sebagaimana yang telah kita dengar tadi. Sebagaimana yang telah kita dengar. Kemudian selanjutnya ucapan Abu Musa Muhammad bin Abi Bakar Al-Madini tentang Musnad Imam Ahmad bahwasanya dia adalah sahih, itu adalah ucapan yang dhaif, itu adalah ucapan yang lemah, tidak diterima. Kenapa? Karena kata Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam Musnad Imam Ahmad memang didapati hadis-hadis yang sahih juga, akan tetapi padanya juga terdapat hadis-hadis yang dhaif, bal maudhu'ah, bahkan hadis-hadis palsu kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Seperti contoh hadis-hadis keutamaan tentang marw, keutamaan tentang Asqalan, keutamaan tentang Al-Barth, Al-Ahmar, Indah Hims. Ini tentang tempat-tempat semua. Dan selain daripada itu, sebagaimana hal tersebut telah ditambih oleh sebagian dari sekelompok dari al-huffaz. Jadi tidak benar ucapan yang mengatakan bahwasanya Musnad Imam Ahmad adalah sahih, Berarti sampai sini kita pahami ketika mereka mengatakan sahih, ulama-ulama terdahulu mengomentari sebuah buku dan mengatakan sahih, berarti seakan-akan yang diinginkan adalah semua hadis yang di dalamnya adalah sahih, Itu yang mungkin yang mereka inginkan, karena Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari hal tersebut. Lanjut. أحسن الله إليكم ونفعك للإسلام والمسلمين. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. Kemudian Imam Ahmad telah luput di dalam kitabnya ini hadis yang sangat banyak, walaupun tidak ada kitab musnad yang menyamainya dari segi banyaknya hadis dan indahnya susunannya. Bahkan dikatakan bahwasanya Musnad Imam Ahmad tidak terdapat padanya sekelompok dari sahabat yang ada di Sahihain, sekitar 200 hadis. 200. Ya. Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir rahimahullah di sini bahwasanya Imam Ahmad telah luput dalam fi kitabihi hada. Terus setelahnya itu jumlah itiqadiyah ya, jumlah itiqadiyah. Jadi kalau mau enak hilangkan dulu itu. Fi kitabihi hada ahaditsu katsiratun jidda. Dalam Imam Ahmad telah banyak luput dari kitabnya ini banyak hadis bersamaan dengan la yuwazihi kitabun musnadun fi kathratihi wa husni siyaqatihi. Itu enak susunannya. Bersamaan dengan tidak ada yang menyamai beliau kitab-kitab musnad yang lain yang menyusun tentang banyaknya, tidak disamai tentang banyaknya riwayat yang dikeluarkan oleh beliau dan keindahan dari susunannya. Buku-buku musnad itu dikeluarkan sesuai dengan susunan nama-nama sahabat. Misalkan Musnad Abu Hurairah, itu di semua setelah di bawahnya itu disebutkan hadis-hadis dari Abu Hurairah. Bal qad qila, bahkan dikatakan innahu lam yaqa lahu jama'atun minas sahabati alladziina fi sahihain qariban min 200. Bahkan disebutkan kata Ibnu Katsir tidak terdapat pada Musnad Imam Ahmad ini jama'atun minas sahabat, sekelompok dari sahabat yang itu ada hadis-hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim qariban min 200,
paling tidaknya 200 hadis yang tidak disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, yang hadis tersebut ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi intinya untuk membantah saja ucapan dari Abu Musa Muhammad bin Abi Bakar Al-Madini, bukan Ali Al-Madini ya, Abi Musa Muhammad bin Abi Bakar Al-Madini, yang mengatakan sahih, kemudian disebutkan dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ak. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. Dan demikian juga ucapan Al-Hafidh Abu Tahir As-Silafi tentang kitab yang 5, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, bahwasanya ulama Masyriq dan ulama Timur dan Barat telah bersepakat atas kesahihannya. Maka ini adalah bentuk bergampang-gampangan darinya, dan Ibnu Salah dan selainnya telah mengingkarinya. Jadi ucapan dari, berarti sekarang berbicara langsung dengan kumpulan, yaitu Bukhari, Muslim, terus Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasai. Ucapan Abi Thahir As-Silafi dalam Usul Al-Khamsah, itu dia tadi. Usul Al-Khamsah itu Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan An-Nasai. Itu dia ketika diriwayatkan oleh Imam 5 ini, mereka ini. Kata beliau, innahu ittafaqu ala sihhatiha ulama al-masyriq wal maghrib. Sungguhnya telah bersepakat ulama dari timur dan barat akan kesahihan dari kelima hal ini. Kalau Bukhari, Muslim iya, tapi kalau yang 3 ini butuh ditinjau kembali. Tasahul, kata beliau, ini adalah bentuk bermudah-mudahan dari Abu Thahir, yang menyatakan hal tersebut. Kecuali yang diinginkan adalah Bukhari, Muslim, ini tidak dipungkiri, tidak diragukan lagi. Tapi kalau menggabungkan kelima, maka ini adalah bentuk bermudahan, kata beliau, dan telah diingkari, telah dipungkiri oleh Ibnu Salah dan selain dari mereka. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala Ibnu Salah wa hiya ma'a dhalika a'la rutbatan min kutubil masanid ka musnad Abd ibn Humaid wa Darimi wa Ahmad ibn Hanbal wa Abi Ya'la wal Bazzar wa Abi Dawud at-Tayalisi wal Hasan ibn Sufyan wa Ishaq ibn Rahawai wa Ubaidillah ibn Musa wa ghairihim li'annahum yadhkuruna an kulli sahabi ma yaqa'u lahum min hadithihi. Ibnu Salah berkata, dan dia kitab yang 5 bersamaan dengan lebih tinggi tingkatannya daripada kitab-kitab musnad seperti Musnad Abd ibn Humaid, Musnad Ad-Darimi, Musnad Ahmad ibn Hanbal, dan Musnad Abu Ya'la, Al-Bazzar, Abu Dawud At-Tayalisi, dan Al-Hasan ibn Sufyan, Ishaq ibn Rahawai, Ubaidillah ibn Musa, dan selain mereka, karena mereka menyebutkan dari setiap sahabat yang ada pada mereka dalam hadis-hadisnya. Taib. Kemudian Ibnu Salah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata, wa hiya ma'adalika a'la rutbatan, dan yang 5 itu, dari mana diketahui bahwa domirnya kembali ke yang 5 itu? Wahiyah. Tadi diterjemahkan wahiyah, dan dia yang 5 itu, yang Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Dari mana diketahui? Apa? Jumlah. Sedikit
benar tapi bukan jumlah yang dihukumi muannas. Mungkin maksudnya jamak. Jamak. Ya, jamak iya dihukumi muannas. Bukan jumlahnya. Yang saya inginkan adalah jamak. Ya dia jamak, makanya dia pakai hiya karena kembali ke lebih dari dua. Ma'adalika ala a'la rutbatan, bersamaan dengan ini bentuk pertengahan dalam mengomentari dalam berpendapat. Wahia maksudnya yang 5 tadi, ma'adalika a'la rutbatan, lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi susunan, lebih indah dari susunan-susunannya. Dia lebih baik dari yang lainnya, dari kutub-kutub buku-buku musnad, buku-buku yang bersanad seperti musnad Abd ibn Humaid dan Ad-Darimi, Ustaz Ahmad bin Hanbal, Abi Ya'la Al-Bazzar, Abi Daud At-Tayalisi. Ada 2 ya, Abu Daud, bukan Abu Daud yang di atas. Abu Daud yang di atas itu siapa? As-Sijistani. As-Sijistani yang di atas, yang termasuk dalam 5 itu. Abu Daud, Sunan Abu Daud, itu As-Sijistani. Ini lain, Abu Daud atau Yalisi. Abu Daud ada 2. As-Sijistani, Sahibus Sunan Al-Ma'ruf, dan Abu Daud At-Tiyalisi. Ada juga Mustad Hasan ibn Sufyan, Ishaq ibn Rahawai, Ubaidullah ibn Musa, dan selain daripada mereka. Karena mereka yadkurun an kulli sahabi ma yaqulahum min hadithihi. Dia menyebutkan semua hadis yang ada pada sahabat, yang ada pada sahabat, dan tidak, tentunya belum menyaring apakah benar sahih atau tidak, sahih atau tidaknya. Ahsanallahu ilaikum. Nah, lanjut kah? Nanti tanggung tidak selesai. Sudah ini dulu. Lumayan, insyaallah besok kita selesaikan bab pertama ini tentang sahih. Mudah ya, hanya menyebutkan tentang komentar-komentar terhadap buku. Di sana ada yang mengatakan buku ini sahih, kemudian dibantah lagi oleh Ibnu Salah atau ulama-ulama yang lain dengan pendalilan-pendalilan yang mereka sebutkan. Sebagaimana di antaranya tadi telah kita isyaratkan, di sana ada yang menyebutkan bahwa At-Tirmidzi dan An-Nasa'i adalah termasuk 2 buku yang sahih, 2 buku yang sahih. Namun setelah diteliti, di dalam hadis-hadisnya didapati rawi yang majhul, bahkan didapati rawi-rawi yang dijarh. Itu diantara apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kayak sampai sini kita lihat memang sudah bagus susunannya, sudah indah. Ketika kita tidak menempatkan buku ini di pertama, harus ditahu dulu apa itu sahih, contoh-contoh hadis sahih. Karena di sini langsung disebutkan istilah-istilah yang lumayan untuk pemula. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita selesaikan besok dalam bab sahih, kemudian masuk sedikit jenis yang kedua, hasan, biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.